Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para dosen yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Aldan Sinaga sebagai dosen penguji saya, lalu kepada Bapak Dani Juandi sebagai pembimbing utama saya, kemudian Bapak Albert Sembiring sebagai pembimbing pendamping saya. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kinerja Usaha Tanaman Anggrek Dendrobium di Kebun Anggrek Pelajar Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Rindu Prila Imani Alfat dengan NIM saya 180301003 dari program studi Diploma 4 Agribisnis Hortikultura Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Adapun pokok pembahasan saya yakni pertama pendahuluan, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan tugas akhir, kemudian kontribusi tugas akhir, kemudian tinjauan pustaka, lalu metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi julukan sebagai Center of Origin atau pusat dari berbagai asal flora dan fauna. Nah, salah satu flora yang kita kenali yang sering kita jumpai yakni adalah tanaman hias, di mana tanaman hias memiliki beragam manfaat yang ditawarkan. Seperti yang dikatakan Widya Astuti pada tahun 2018, tanaman hias dapat berfungsi sebagai tanaman peneduh atau yang biasa kita jumpai di tepi-tepi jalan, yakni itu merupakan salah satu fungsi dari tanaman hias. Dan lalu jika kita pernah melihat perumahan yang pagarnya berasal dari tanaman, itu merupakan salah satu juga fungsi dari tanaman hias, yakni sebagai tanaman pagar hidup. Beragam yang ditawarkan oleh tanaman hias menjadikannya sebagai tanaman yang selalu diminati setiap saat. Hingga pada saat pandemi COVID-19, di mana yang kita ketahui masyarakat mengalami penurunan pada ekonomi, seperti yang Direktorat Jenderal Hortikultura katakan, ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan, tetapi untuk tingkat pasar tanaman hias cukup fluktuatif. Maka dari itu, pasar tanaman hias selalu memiliki konsumen tersendiri pada saat pandemi COVID-19. Adapun salah satu jenis tanaman hias yang mengalami penaikan atau peningkatan pada saat tahun 2020 yakni adalah tanaman anggrek, di mana pada cara yang saya buat pada tahun 2019 hanya berkisaran 60.000 sampai 70.000 produksi. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan di kisaran 70.000 sampai 80.000 produksi. Lalu kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan di mana hanya berkisaran 30.000 sampai 40.000. Salah satu usaha tani yang sangat memiliki peningkatan yakni adalah Kota Medan, di mana Kota Medan memiliki produksi hingga 39.552 tangkai pada tahun 2020. Salah satu usaha tani di Kota Medan yakni Kebun Anggrek Pelajar yang merupakan usaha tani yang telah berdiri pada tahun 1980-an. Lalu kemudian Kebun Anggrek Pelajar ini telah memiliki cabang yang berada di Kabupaten Simalungun yang yakni diberi nama Kebun Anggrek Tiga Dolok. Adapun rumusan masalah yang saya jumpai di mana perbedaan kedua kebun anggrek tersebut, di mana Kebun Anggrek Pelajar hanya membudidayakan pada usia remaja yakni 6 sampai 12 bulan, sedangkan Kebun Anggrek Tiga Dolok membudidayakan mulai dari usia seedling atau usia bibit berkisaran umur 0 sampai 6 bulan. Diakibatkan tersebut, produksi Kebun Anggrek Pelajar tentu lebih sedikit dibandingkan Kebun Anggrek Tiga Dolok. Maka dari itu, jika Kebun Anggrek Pelajar mengalami kekurangan produksi, Kebun Anggrek Tiga Dolok akan mengirimkan pasokan anggrek tersebut. Meskipun secara keseluruhan terlihat saling berkaitan, tetapi untuk perkembangan usaha setiap kebun anggrek berbeda. Maka dari itu diperlukannya analisis terhadap kinerja usaha yang dapat dilihat dari perkembangan usaha. Adapun rumusan masalah yang dapat saya tunjukkan, yang pertama, bagaimana manajemen usaha tanaman anggrek yang ditinjau dari deskripsi usaha, lalu bagaimana perkembangan usaha tanaman anggrek yang ditinjau dari penjualan dan penerimaan, kemudian bagaimana manajemen usaha tanaman anggrek yang profitable. Adapun tujuan tugas akhir saya yakni yang pertama, mendeskripsikan manajemen usaha tanaman anggrek yang ditinjau dari deskripsi usaha, lalu menjelaskan perkembangan usaha tanaman anggrek yang ditinjau dari penjualan dan penerimaan, kemudian mendesain manajemen usaha tanaman anggrek yang profitable.
Adapun kontribusi tugas akhir saya yang pertama sebagai dasar pertimbangan untuk perusahaan untuk menganalisis kinerja usaha, kemudian sebagai kontribusi penelitian selanjutnya untuk referensi perkembangan usaha berikutnya, dan kemudian sebagai bahan informasi masyarakat luar tentang usaha tani anggrek. Tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen usaha. Sebenarnya manajemen usaha belum memiliki pengertian yang dapat diterima secara universal, tetapi menurut ahli yakni Mary Parker Fowler, yakni manajemen merupakan diibaratkan sebagai sebuah seni yang dicapai melalui tujuan yang berasal dari orang lain. Yang pertama, fungsi manajemen. Di sini saya menggunakan fungsi manajemen yang planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, dan terakhir controlling atau pengawasan. Perencanaan merupakan kegiatan pertama yang berupa proses untuk menetapkan hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan pengorganisasi merupakan kegiatan yang dijalankan oleh manajer untuk membagi tugas para anggota, mengembangkan struktur hubungan antara anggota. Sedangkan pengarahan merupakan suatu usaha untuk menggerakkan para anggota organisasi hingga mereka berusaha untuk mencapai tujuan organisasi agar para anggota organisasi juga mencapai tujuan pribadi mereka. Dan sedangkan yang terakhir, pengawasan atau controlling merupakan proses pengamatan aktivitas para anggota organisasi yang disusun secara sistematis agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang B, analisis usaha. Yang pertama, perkembangan penjualan. Perkembangan penjualan menurut Dewi Swambadanwati dapat dilihat dari penjualan anggrek yang terjual di setiap tahunnya. Penjualan anggrek ini sangat dipengaruhi oleh minat konsumen, di mana minat konsumen merupakan salah satu informasi yang harus diketahui oleh setiap perusahaan. Adapun cara untuk mengetahui tersebut menggunakan strategi pemasaran, yakni bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan strategi yang berkaitan dengan penentuan produk yang sesuai pada pasarnya. Bauran pemasaran yang saya gunakan di sini yakni yang pertama produk, harga, tempat, dan promosi. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasarnya sebagai daya tarik, pemasukan, penggunaan, ataupun suatu konsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Harga merupakan jumlah nilai yang ditawarkan untuk suatu produk yang ditawarkan sebagai keuntungan untuk perusahaan. Sedangkan tempat merupakan suatu lokasi ataupun upaya suatu perusahaan dalam menyalurkan produk yang diinginkan ke tangan konsumen. Adapun promosi merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, penerimaan. Adapun penerimaan sangat dipengaruhi oleh biaya tetap dan biaya variabel dan keuntungan, di mana biaya tetap menurut Sukatawi pada tahun 1995 yakni biaya yang tetap dikeluarkan, baik dari nominal biaya yang dikeluarkan maupun dari pengeluaran yang terus dilakukan tanpa melihat banyak atau sedikitnya hasil produksi. Sedangkan biaya variabel merupakan kebalikan daripada biaya tetap, di mana biaya yang sangat dipengaruhi oleh hasil produksi. Keuntungan merupakan perhitungan dari selisih antara penerimaan dan biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Sedangkan penerimaan merupakan hasil dari penjualan produk yang dipengaruhi oleh jumlah produksinya. Sedangkan biaya total merupakan biaya yang dihasilkan dari perhitungan biaya tetap dan biaya variabel. Kerangka berpikir. Manajemen usaha sangat dipengaruhi oleh fungsi manajemen dan perkembangan usaha. Adapun fungsi manajemen yakni yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Penjualan dan penerimaan sangat tetap terkait dengan produk, harga, lokasi, sedangkan penerimaan sangat terkait dengan biaya tetap dan biaya variabel. Jika setiap usaha telah melakukan dengan baik, maka model manajemen usaha yang dibuat akan sangat profitable. Adapun metodologi yang saya gunakan, yang pertama lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya berada di kebun anggrek yang berlokasi di Jalan Pelajar nomor 171, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Penentuan responden. Adapun teknik pengambilan responden saya yakni secara pervasif atau judgment sampling atau yang berdasarkan kriteria khusus.
berkaitan langsung dengan usaha tanaman anggrek di kebun anggrek pelajar. Jenis dan metode pengambilan data. Adapun jenis data yang saya gunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari sumber asli. Dalam hal ini merupakan tempat penelitian bersangkutan. Lalu data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang menggunakan media perantara. Dalam hal ini saya menggunakan jurnal dan website pemerintah. Lalu metode pengambilan data yang digunakan adalah seperti observasi dan wawancara langsung kepada pihak kebun anggrek. Adapun definisi operasional yaitu penjualan yaitu jumlah anggrek yang terjual dalam setiap tahunnya. Penerimaan yaitu hasil dari perkalian jumlah anggrek yang terjual dalam satu tahun dengan harga jual dalam satuan rupiah. Sedangkan keuntungan atau yang umum disebut dengan pendapatan merupakan hasil dari selisih antara pengurangan penerimaan dan total semua biaya yang terkait dalam produksi dalam satuan rupiah. Metode analisis. Saya menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Juanda 2019, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Adapun data kualitatif pada penelitian ini berupa hasil analisis job yang berbentuk struktur organisasi, deskripsi pembagian tugas, fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan, serta pengembangan penjualan yang terkait dengan bauran pemasaran yang telah dijalani oleh pihak kebun anggrek. Data kuantitatif, data yang berupa hasil pengukuran atau perhitungan. Adapun data kuantitatif dihasilkan dari analisis, yaitu yang pertama pengembangan penjualan, di mana dapat diukur dengan rumus growth ratio rate, di mana nilai yang sekarang dikurang dengan nilai yang lalu, dibagi dengan nilai yang lalu dikali 100%. B. Perkembangan penerimaan. Adapun perkembangan penerimaan dapat diukur dengan rumus yang sama, sedangkan penerimaan di mana TR sama dengan Y dikali PY, di mana TR merupakan total revenue atau total pendapatan, Y merupakan produksi dikali dengan harga jualnya. Perkembangan penerimaan dapat diukur dengan rumus growth ratio yang saya sebutkan. Analisis usaha. Yang pertama biaya tetap, biaya variabel, lalu keuntungan. Keuntungan atau yang biasa disebut dengan pendapatan dapat dianalisis menggunakan rumus di mana PD sama dengan TR dikurang TC, di mana PD merupakan pendapatan, lalu dikurang TR di mana total revenue, dan TC di mana total cost atau total semua biaya. Total semua biaya dapat dianalisis dengan rumus fixed cost ditambah variable cost, di mana fixed cost merupakan biaya tetap dan variable cost merupakan biaya variabel. Salah satu biaya tetap pada beberapa analisis usaha yang lain di mana salah satu jenis biaya tetap yakni penyusutan alat pertanian. Pada umumnya penyusutan alat pertanian merupakan salah satu jenis biaya tetap. Hipotesis saya, jika kebun anggrek pelajar memiliki biaya tetap pada penyusutan alat pertanian, maka dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yakni penyusutan alat per tahun sama dengan cost dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis, di mana cost adalah harga alat pertanian saat pertama kali dibeli, lalu nilai sisa merupakan harga alat pertanian saat tidak bisa digunakan, lalu umur ekonomis adalah umur alat pertanian yang dalam kurun waktu tertentu masih dapat dipakai dalam satuan tahun. Saya ucapkan terima kasih. Jikalau ada kesalahan, mohon bimbingan